Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah kembali kompilasi matematika, khususnya tentang materi aritmatika. Spesial untuk kawan-kawan yang untuk mempersiapkan tes CPNS maupun tes kemampuan kuantitatif di SBMPTN maupun di USM PKS STAN. Kebetulan untuk bulan-bulan ini kan yang lagi sangat dekat sekali jadwalnya adalah kaitannya dengan tes CPNS dan juga tes ujian saringan mandiri ya biasanya begitu. Oleh karena itu langsung saja kita kupas materi tentang kompilasi matematika aritmatika pada pagi kali ini. Oke, kita mulai. Soal pertama, nah ini dalam bentuk istilahnya konsepnya ini ya. Jika A ditambah B lebih dari C dan C ditambah Do itu lebih dari A, maka pilihannya A, Do itu lebih besar daripada A dan A itu besar daripada B. B dan seterusnya tambah seperti ini, C juga demikian, Do juga seperti ini, lah kemudian E seperti ini. Oke, ayo kita kupas bareng bagaimana kalau ada bentuk yang seperti ini, di mana pernyataan pertama A ditambah B lebih dari C dan C ditambah D lebih dari A. Oke, ayo kita mulai. Namun sebelum kita mulai, saya tak mengatur untuk tinta highline-nya. Oke. Ya. Nah, kita lihat ini kawan-kawan bahwa ini pernyataan pertama kan A ditambah B itu lebih besar daripada C, gitu kan ya. Nah, ini maka apa ini kawan-kawan ya? A ditambah B lebih besar daripada C. Nah, ini pernyataan pertama. Nah, kemudian ini ada pernyataan kedua, C ditambah Do itu lebih besar daripada A. Maka langkah saya ini kawan-kawan, karena ini ada bentuk C ya, maka C ini saya jadikan di satu ruas, sementara yang Do ini saya pindah ke ruas kanan. Nah, kalau ini positif Do, saya geser ke ruas kanan, jadi negatif Do, sehingga C itu lebih besar daripada A min Do. Nah, ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua ketemu. Nah, sehingga kalau ini antara pernyataan pertama dan kedua ini saya gabungkan ya. Ini maksudnya apa? Bahwa A plus B itu luwih gede nih cara basa Jawa ini ya, luwih gede timbangannya C ya. Kalau A plus B lebih besar daripada C. Kemudian pernyataan kedua, C itu lebih besar daripada A min D. Maka kalau kedua pernyataan ini saya jadikan satu ya, maka tampaklah seperti ini. Nah, ya, bahwa yang paling besar adalah A plus B, kemudian berikutnya ini adalah C, lah kemudian yang paling kecil adalah A min D. Jadi apa? A plus B itu lebih besar daripada C, dan C itu lebih besar daripada A min D. Nah, bentuk yang seperti ini kalau saya ibaratkan begini. Misalnya ini 4 ya, 4 lebih besar daripada 3. 3 lebih besar daripada 2. Nah, gini ya. Nah, maka apa? Kalau ada bentuk yang seperti ini kalau saya tulis menjadi begini, 2 lebih besar daripada kurang dari 3, kurang dari 4. Nah, tetap sama kan ya ini ya. Maknanya bahwa 4 lebih besar daripada 3, 3 lebih besar daripada 2. Ini kan ya. Nah, ini kan semakna alias sama dengan 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4. Nah, inilah yang saya lakukan untuk soal yang ini menuju ke sini. Nah, ya. Jadi apa? Kalau begitu A min D itu kurang dari C, itu kurang dari A plus B. Jadi apa? Ini dengan ini adalah semakna ya. Bahwa kalau begitu kita peroleh kesimpulan A min D
itu kurang dari C, itu kurang dari A plus B. Nah ini kenapa kita ubah menjadi begini? Karena kita mengarahkan pada option yang ada. Optionnya mana? Yang ini ya. Yang ini. Apa? A min D kurang dari C kurang dari A plus B. Sehingga jawabannya untuk soal pertama ini adalah yang do. Oke ya. Jadi kan sudah terlihat lagi sekali di sini saya buatkan contoh ya. Nah, semoga semakin menginspirasi. Oke, sip. Menuju soal yang kedua. Ini juga demikian soal dari tes PNS yang lawas banget gitu ya. Namun demikian ini saya munculkan kembali untuk kita pelajari. Siapa tahu nanti ada manfaatnya ya. Siapa tahu di tahun-tahun ini muncul kembali model seperti ini. Oke ya. Dalam suatu pertemuan, jumlah peserta yang berusia di atas 30 tahun itu 2 kali lebih banyak dari peserta yang berusia di bawah 30 tahun. Nah, ini ya. Ayo kita mulai harus garis bawahi ya. Yang berusia di atas 30 tahun itu 2 kali lebih banyak ya, 2 kali lebih banyak dari peserta yang berusia di bawah 30 tahun. Ini ya. Nah, kemudian jika jumlah peserta 250 orang dan jumlah peserta yang berusia di bawah 30 tahun ada 75 orang, maka pertanyaannya berapa persenkah jumlah peserta yang berusia di bawah 30 tahun? Nah, ini pilihannya A, B, C, D, E. Ini ya tampak seperti ini 10%, 30%, 55 dan seterusnya ya. Seterusnya. Maka apa? Kalau ada bentuk yang seperti ini ya, maka jawabannya ayo kita kupas bareng berikut ini. Nah, ya. Nah, ini saya misalkan ya, A itu adalah peserta yang berusia lebih dari 30 tahun. Nah, ini A ya. Yang usianya lebih dari 30 tahun. B itu peserta yang berusia kurang dari 30 tahun. Kemudian yang C itu adalah peserta yang berusia 30 tahun pas. Nah, ya. Karena yang ditanyakan kan ini, C-nya ini ya. Nah, maka apa ini kawan-kawan? Bahwa kita merujuk pada pernyataan pertama bahwa dalam suatu pertemuan jumlah peserta yang berusia di atas 30 tahun 2 kali lebih banyak. Maka apa? A ini ya, A itu sama dengan 2 kali B. Ya, 2 kali lebih banyak dari peserta berusia 30 tahun. Ya, jadi kalau apa? Misalnya kalau peserta yang berusia di bawah 30 tahun ada 10, maka peserta yang berusia di atas 30 tahun berarti apa? Ya 2 kali 10, 20 gitu kan ya. Nah itu pernyataan pertama. Ini sudah kita dapatkan. Nah, ini ya. Bahwa A sama dengan 2B. Nah, kemudian ada pernyataan kedua jika jumlah seluruh peserta 250 orang. Lah ini 250 orang. Berarti apa? Jumlah seluruh peserta berarti kan A ditambah B ditambah C itu 250 orang. Nah, ini ya. Nah, kemudian diketahui juga bahwa jumlah peserta yang berusia di bawah 30 tahun alias yang B. Nah, B itu adalah 75 orang. Nah, kalau yang B ini 75 orang, berarti kita bisa mendapatkan nilainya A. Kenapa? Karena A tadi kan 2 kalinya B. Betul? Maka A kalau begitu berapa ya? 2 kali 75 berapa? 150. Oke. Nah, kalau A sudah ketemu, B sudah ketemu, pasti C ketemu kan? Kenapa? Karena ini ada A ditambah B ditambah C sama dengan 250. Sehingga apa? Kalau gitu ini kita substitusikan, kita masukkan ya. Ini nah, A-nya kita ganti dengan 150, B-nya kita ganti dengan 75 ini ya. Ini ke sini. Nah, ini ya. A-nya kita ganti dengan 150, ini B-nya kita ganti dengan 75 gitu ya. Nah, C-nya ini yang kita cari sama dengan 250. Dan karena berapa C-nya ya? Kita tinggal hitung aja ya.
Berarti apa? 250 dikurangi ini tambah ini. Ya, 150 tambah 75 berapa? 225. Ini kan. Nah, maka kalau gitu C ketemu yaitu apa? 250 dikurangi 225, maka ketemunya adalah 25 orang. Jadi kesimpulannya apa? Jumlah peserta yang berusia 30 tahun pas alias yang C ini ya, maka apa? Jamnya adalah 25 orang peserta. Pertanyaannya apa? Persentasenya. Nah, berarti kalau persentasenya berarti apa? Ya jumlah peserta yang berusia 30 tahun per banyaknya seluruh peserta yaitu 250 dikalikan 100%. Nah, ya ketemu berapa? Nah, kita tinggal coret saja. Ting, nah, ting. Nah, 25 per 25 kan 1, kali ini 10%. Berarti jamnya apa? 10% ini. Ya, jadi tidak terlalu sulit ini kawan-kawan. Jadi apa tinggal apa berhitung saja. Jadi untuk mengolah datanya diuraikan satu-satu dengan permisalan. Nah, setelah itu baru nanti kita ketemukan kesimpulannya ya. Sehingga apa berapa persenkah jumlah peserta yang berusia 30 tahun? Jamnya adalah ini 25 per 250 kali 100%, jamnya 10%. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini seperti yang saya gambarkan di tampilan awal tadi, ini tentang apa ada seorang yang berangkat dari kota A dan ada seorang yang lain berangkat dari kota B, berpapasan. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke, ayo kita baca dulu untuk soalnya. Jarak kota A ke kota B 200 km. Ya. Jarak A ke kota B adalah 200 km, dari jauh sekali. Ya. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jadi sudah dalam satuan jam ya. 1 jam kemudian sebuah mobil lain bergerak dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 20 km per 30 menit. Nah ini, kalau ini 20 km per 30 menit, berarti kalau per jamnya berarti berapa? Nah ini saya harapkan kawan-kawan juga langsung bisa menyimpulkan bahwa apa, kalau begitu ini kecepatan untuk yang kedua berarti apa? P2-nya saya misalkan begini, P2-nya mestinya apa? Nah, jamnya berarti kalau ini per 30 menit adalah 20 km, berarti kalau 1 jam ya 40 km. Berarti ini apa? 40 km per jam. Nah, per jam. Nah, ini. Nah, ya. Jadi apa lah? Yang seperti ini langsung kita harus simpulkan dulu. Nah, setelah itu baru kita analisa. Oke ya. Dan setelah berapa kilometerkah dari kota B kedua mobil itu bertemu? Ingat, ini dari kota B. Ya, bukan dari kota A untuk mengukur jaraknya. Oke. Pilihannya A 60, B 80, C 100 dan seterusnya sampai E. Soal seperti ini beberapa hari yang lalu sudah saya kupas, kebetulan dengan model berbeda ya. Soalnya berbeda namun itu muncul di USM PKN STAN ya. Nah, ini yang di CPNS kalau yang ini ya, yang saya berikan dari soal tentang persiapan CPNS. Oke. Kita langsung kupas berikut ini. Nah, ini kawan-kawan kalau saya gambarkan ya, ini si apa misalnya saya anggap saja misalnya sini si A, ini si B, meskipun kotanya ini kota A, ini kota B gini. Nah, si A berangkat dari kota A menuju kota B. Nah, kemudian si B berangkat dari kota B menuju kota A. Gitu ya. Nah, terus ini terjadi selisih 1 jam, ini yang A itu sudah bergerak 1 jam tapi B baru berangkat setelah 1 jam. Nah, berarti apa? Kita harus bisa menghitung dulu apa yang 1 jam ini. Nah, ini si A. Nanti harapannya apa untuk menghitung ini? Kita lebih mudah. Oke ya. Kalau tadi A itu kecepatannya adalah 20 km per jam. Ini P1. P1 ini adalah kecepatan dari si A. Nah, kalau saya tadi misalnya saya gambarkan si A. Nah, kemudian kecepatannya adalah 20 km per jam. Berarti kalau ini A tadi berangkat dari kota A itu adalah
1 jam lebih awal, berarti ini selama 1 jam ini jarak yang sudah ditempuh adalah berapa? 20 km. Nah, gitu ya. Jadi yang jarak yang sudah ditempuh oleh si A selama 1 jam lebih awal itu adalah sudah 20 km. Saya gambarkan sampai di sini 120 km. Kalau ini kota A sampai kota B adalah 200 km, maka kalau begitu ini sampai B berarti berapa? Ya otomatis 200 dikurangi 20. Jaraknya berapa? 180 km. Itu analisanya. Oke, ya. Terus si B berangkat dari kota B menuju kota A. Ya, menuju kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, ini yang tadi. Ya. Ya. Tadi kan B kecepatannya 20 km per 30 menit. Kalau jadikan jam, kan agar sama perbandingannya ya. Sini pakai jam, sini pakai jam. Maka kecepatan dari B itu adalah saya gambarkan sebagai V2, itu 40 km per jam. Maka apa? Nah, ini dia yang diinginkan adalah setelah berapa kilometerkah dari kota B kedua mobil itu bertemu. Nah, saya gambarkan tempat pertemuannya itu ini. Nah, ini ya, tempat pertemuannya ini. Nah, kemudian jarak ini sampai ini adalah X. Nah, ini saya misalkan ini X. Ya, kemudian jarak ini dari tempat pertemuan ke B itu adalah 180 min X. Kenapa ke 180 min X? Karena ini tadi sampai ini kan 180. Kalau sudah dikurangi ini X, maka ini 180 min X. Ya. Nah, kita masuk ke formulanya. Ingat, yang sama yang bertemu di sini aslinya apa? Waktunya yang sama. Ya, waktunya yang sama. Jadi ini tadi setelah kita kurangi 1 jam awal ya. Karena tadi ini berangkat selisih gitu ya. Maka ini sudah kita kurangi, maka pada saat ini berangkatnya bareng. Ini si A berangkat ke sana, si B berangkat ke sini. Nah, sudah bareng ya. Nah, maka apa pada saat yang bertemu di sini yang sama itu aslinya apa? Waktunya. Nah, kalau waktunya berarti apa? Ingat, nah, waktu itu adalah jarak per kecepatan. Ini kalau pelajaran di SD. Nah, kalau di SMP atau SMA adalah S sama dengan V kali T, maka T itu waktu, kecepatan apa? Waktu itu adalah, ini kebalik ini saya ini. Waktu adalah ini S per T ya. Ini S per P, sorry, T adalah S per P. Ini saya salah ini ya. Nah, ini mestinya S per T. Sip, tak hapusnya dulu deh. Nah, ini terjadi kesalahan. Nah, ini ya. Nah, ini tak. Nah, ini salah ya, ini rumusannya saya tulisnya, maka T-nya itu seharusnya apa? Nah, ini T-nya adalah ya, otomatis sebaliknya apa? S per P ya, S per P. Kebalik itu saya. S per P. Oke. Nah, ini kalau di SMP SMA, namun ini karena soalnya sederhana kaitannya dengan waktu ya. Waktu di mana itu formulanya adalah jarak per kecepatan. Nah, ini waktu adalah jarak per kecepatan. Ini kalau di SMP atau SMA ya. Nah, maka apa? Ya kita hitung. Nah, ini ya. Yang dari apa sih A? Nah, A sampai sini. Nah, itu berarti apa? Jaraknya per per kecepatannya. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah X. Nah, ini. Jaraknya adalah X. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian ya, kecepatannya berapa? Ini 20 km per jam. Nah, ini ya. Nah, maka pada saat yang di sini itu sama pula dengan waktu yang diperoleh oleh si B sampai ke sini. Yaitu apa? Yaitu jarak per kecepatan si B. Berarti jaraknya apa? Ini tadi kalau ini B sampai ini adalah 180 min X, maka ini. Nah, 180 min X, terus per kecepatannya berapa si B? 40 km, maka ini per 40. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah hitung-hitungan matematik, berarti apa? Oh, ini bisa kita sederhanakan. Ini 20 kita coret dengan 40 ini ya. Oke, ini kita istilahnya kita kalikan 20, jadi ini 20-nya hilang, ini kan 20, jadi kan sudah hilang ya.
Maksudnya ini 2 ruas saya kalikan 20 terus coret-coret. Nah, tapi akhirnya menjadi seperti ini. Apa? 20 coret dengan ini. Jadi jawabnya apa? Di sini 2. Nah, 2 kali X. Nah, kali silang ya ke sini 2X. Terus ini 1 kali ini tetap ini. Nah, maka kita peroleh apa? 2X sama dengan 180 dikurangi X. Nah, karena ini ada X, maka yang ada X-nya kita kumpulkan jadi 1 dengan yang X. Nah, berarti apa? Kalau negatif X pindah ke ruas kiri jadi plus X, gitu kan ya. Maka 2X ditambah X, jawabnya adalah 3X. Kesimpulannya 3X sama dengan apa? 180. Nah, kalau begitu berapa? Ya, ini kan 3 kali berapa agar sama dengan 180? Nah, kalau bahasa Jawanya begitu ya. Maka X-nya ketemu 60. X itu apa tadi? Jarak dari A sampai sini ya, itu sampai dengan ini. Berarti kalau ditanyakan jarak ini sampai sini, berarti apa? Ya 180 dikurangi X. X-nya berapa? 60. Nah, ini ya. Nah, maka apa? 180 dikurangi 60, jawabnya berapa? Jawabnya adalah 120. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian kawan-kawan juga bisa menggunakan yang seperti ini, boleh menggunakan waktu yang seperti ini juga boleh ya. Nanti bisa langsung ketemu di situ ya. W itu akan sama pula dengan jarak ya per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Enggak apa-apa, pakai ini kan memang banyak jalan menuju Roma ya. Nah, sehingga apa? Waktunya ya, kalau menggunakan ini berarti maksudnya apa? Waktu kan pada saat yang sama ini adalah waktu itu sama dengan jarak yang ditempuh, berarti apa? Ini sampai dengan ini. Ini sampai dengan ini. Nah, berarti apa? Waktunya ketemunya berapa? 180. Aduh, ini agak sulit. Nah, ini 180. Sorry, ini kok agak sulit ini mood saya. Nah, 180 dibagi dengan P1 kan 20, P2 40, berarti berapa? 60. Nah, kalau begitu ketemu waktunya berapa? 180 bagi 60 kan 3 jam. Nah, kalau 3 jam, berarti kalau begitu dari B, nah ini kan tinggal ngalikan 3 jam deh ya. Berarti apa? Kalau begitu apa jaraknya berarti berapa ya? 3 kali 40 gitu kan ya. Nah, ini juga boleh. Jadi kalau misalnya pakai ini, W sama dengan jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2 sama dengan 180 per 60 karena P1 P2-nya adalah ini ya. Maka kalau sudah ketemu ini W-nya adalah 3 jam, berarti kalau begitu jarak dari B ke titik pertemuannya ini adalah apa? 3 kali 40. Jamnya berapa? 120 ini tadi ya. Nah, ini kalau nggak pakai highlight kelihatannya terlalu kecil ini ya. Nah, ini ya. Jadi apa? Kalau ini ketemunya 3 jam, nah, maka jarak dari B ke titik pertemuan ini adalah apa ya? 3 jam kali 40. Nah, ya. Jadi boleh jika menggunakan yang seperti ini ya. Kawan-kawan, oke. Ini agak rumit ini saya ini karena ruangnya terbatas ini ya. Oke, tidak apa-apa, semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kawan-kawan bisa sambung via nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikhtiar, terus berusaha menuju puncak. Terima kasih.